Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fitria Damayanti, mahasiswa S1 PGSD semester 8 dengan NIM 858822447. Di sini saya akan mempraktekkan model FEP 221 pada kelas 3 dan kelas 5, yaitu mata pelajaran matematika dan mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Ayo, silahkan dipimpin. Berdoa selesai. Ayo anak-anak, kira-kira apa ada temannya yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Untuk kelas 3 yang tidak masuk siapa? Kelas 5 yang tidak masuk siapa? Ayo, untuk yang kelas 3 masih ingat gak kemarin itu kita membahas tentang apa? Tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ya, benar banget. Untuk yang kelas 5, apa masih ingat kita kemarin membahas tentang apa? Tentang organ pada sistem pernafasan. Oke, sekarang kita untuk yang kelas 3 hari ini akan membahas tentang volume atau mengukur volume dengan satuan tidak baku. Dan untuk yang kelas 5 hari ini akan membahas tentang bumiku dan faktor-faktor alam yang mempengaruhi. Baik, untuk kelas 3 hari ini pelajarannya yaitu mengukur volume pada satuan tidak baku. Ayo sekarang dibuka buku paketnya. Buku paketnya di halaman 41. Ayo dibuka yang bagian mengukur volume. Silakan dibaca. Bu kasih waktu 10 menit saja ya. Untuk kelas 5, karena hari ini adalah temanya bumiku, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang terjadi di bumi kita seperti perubahan iklim. Karena kita hari ini akan membahas tentang bumiku, jadi apa saja yang mempengaruhi bumi, terjadinya perubahan lingkungan, faktor apa saja, dan di dalam faktor lingkungan tadi ada berbagai sampah yang bisa kita daur ulang, ada yang tidak bisa didaur ulang. Sekarang silakan buka LKS-nya di halaman 28. Ayo dibaca yang bagian bumiku. Anak-anak sudah selesai membacanya? Kalau ada yang masih belum paham, Bu Dwi akan menjelaskan melalui media ini. Ini namanya media agar kalian paham tentang materi tersebut. Yang pertama ada botol minum. Botol minumnya berisi air. Dan Bu Dwi juga membawa 3 gelas plastik. Fungsinya untuk apa? Untuk kita mengukur volume air yang berada di dalam botol plastik minum. Caranya kita buka, kita tuang airnya. Setelah kita tuang, kita lihat apakah 3 botol plastik tadi terisi air secara penuh atau tidak. Ternyata ketiga botol plastik ini isinya penuh. Jadi 1 botol minum ini setara dengan 3 botol plastik, 3 gelas plastik. Jadi volume dalam 1 botol adalah 3 gelas plastik. Semua sudah paham?
Sudah dibaca di halaman 28? Nah, di halaman 28 ini kan temanya adalah bumiku. Di bumiku ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bumi kita, seperti faktor apa saja yang terjadi pada lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu banyak sekali. Jadi kalian kan sudah membaca di modul halaman 28. Nah, di modul halaman 28 itu tadi ada bumi yang mengalami perubahan. Nah, perubahan pada bumi itu bisa terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi. Bisa jadi faktor karena aktivitas alam, juga bisa karena aktivitas manusia. Kalau faktor karena aktivitas alam itu biasanya terjadi seperti gunung meletus, gempa bumi, puting beliung. Nah, kalau aktivitas karena manusia itu bisa karena banjir, terus ada juga tanah longsor. Setelah tanah longsor ada pemanasan global. Salah satunya Putri ambil contohnya banjir. Banjir biasanya diakibatkan oleh apa? Oleh sampah. Manusia membuangnya secara tidak baik, dibuang di sungai. Jadi sampah tadi bisa dibedakan menjadi 3: reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu kita bisa mengurangi sampah. Yang reuse kita menggunakan kembali sampah. Yang recycle yaitu mendaur ulang sampah. Karena sudah tahu 3 macam tadi, silahkan sebutkan apa saja sih sampah yang bisa dibedakan menjadi 3 ini, ya. Untuk kelas 3, semua sudah paham yang Bu Dwi jelaskan tadi? Kalau sudah paham, silahkan, ayo sekarang bicara. Silahkan masing-masing anak menyiapkan 1 ember air. Silahkan diukur berapa volumenya dengan menggunakan gelas plastik. Tugas akan dikumpulkan besok di meja guru, ya. Oke, sekarang karena sudah selesai yang kelas 3, boleh dikemas bukunya. Untuk kesimpulannya hari ini yaitu kita bisa mengukur volume dengan menggunakan alat-alat di sekitar kita yang digunakan sehari-hari. Untuk yang kelas 5, kalian sudah membedakan 3R tadi? Kalau sudah, besok ada tugas juga. Silahkan membawa contoh tugas atau sampah 3 macam yang bisa dibedakan menjadi 3R tadi. Reduce, reuse, dan recycle bisa dibawa besok. Sekarang boleh bukunya dikemasi dan kita persiapan pulang. Jadi kesimpulannya untuk yang kelas 5 terkait bumiku yaitu kita harus bisa menjaga bumi kita agar dalam kondisi bagus. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Oke, sekarang untuk kelas 3 dan kelas 5 karena waktunya sudah habis, silahkan semua barangnya dikemasi dan persiapan pulang. Bu Dwi akan memimpin berdoa. Ayo, persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Dwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.